mana-mana terdapat korupsi, di mana-mana terdapat kolusi, di mana-mana terdapat nepotisme, dan gue tidak mengerti, dapatkah anakku nanti hidup di Indonesia dengan aman seperti saat ini? Gue Ahmad Kara, selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi ke berapa? Gue nggak tahu, karena balik lagi Spotify masih belum bisa saya akses. Tolonglah. Persetan soal edisi sudah lama. Gue masih peduli loh. Tapi tadi ngomongin tentang itu KKN berarti? Ya, KKN di Desa Penari. Kecil-kecil ngojek berarti? Apa? Oh, kecil-kecil ngojek. Ya ngojek payung. Iya benar. Ngojek payung. Iya. Lu tahu nggak sih? Lu pernah penasaran nggak? Kenapa pas Ujang selalu ojek payung tiba-tiba ada? Iya anjir kayak siluman ya? Iya. Gue nggak penasaran. Yang gue penasaran kenapa ojek payung datang kadang ada payung yang nggak normal. Lu tahu nggak sih payung-payung yang di abang-abang gerobak dorong itu tiba-tiba muncul? Jangan-jangan minjem dari itu, Bang. Tapi jangan-jangan minjem dari situ. Ya nggak sih? Anjir sih. Nggak tahu ya. Tapi gue ini aja sih bingung gitu. Gue berharap akan tiba masanya di mana anak-anak ini akan membawa gazebo, lu bayangin. Agak berat ya. Oh berarti bawanya borongan sih man kalau kayak gitu. Iya, bawanya borongan. Jadi ngomong-ngomong payung nih ya, ada sejarahnya payung. Gimana yang tadi lu cerita? Oh, sejarah payung ya? Oh, jadi suatu hari di zaman Nabi Daud, ya kan? Udah kemana-mana, udah bobo Nabi lagi. Ya, gue bingung. Ya, kita kan harus menyebarkan kisah-kisah Nabi gitu kan. Masya Allah. Oh, kalau Allah gitu. Daripada ngomongin payung, mending kita ngomongin ini. Ngomongin ada update terbaru soal yang minggu lalu opening seremoninya apa namanya itu? Olimpik yang ternyata Pik Olimpik gitu kan. Saya pilih 3. Enggak dong. Enggak. Ya, yang ternyata banyak dapat banyak dapat negatif speech kan. Ya, head speech. Banyak kontroversinya ya. Iya. Sampai Katolik yang biasanya slow mereka juga emang gimana sih, Mas? Hah? Emang gimana videonya? Jadi itu opening seremoninya ya Prancis lah kalau gue bilang. Mereka mau merayakan kebebasan, mereka mau merayakan persatuan gitu di Olimpik, cuman caranya salah. Caranya bukan salah sih, kurang tepat saja. Gitu loh, kurang tepat. Masukin teman-teman yang nggak sesuai dengan komposisinya ya. Maksudnya nggak bukan di tempat itu juga gitu loh. Itu kan gede. Ya, promosinya nggak di tempat yang salah gitu. Sementara argumennya itu kan kebebasan berpendapat gitu kan. Nah, tapi masalahnya kalau misal argumennya itu teman-teman saya nih yang muslim di sana gitu kan, itu tidak boleh memakai hijab di muka umum gitu. Iya. Itu juga kontroversi tuh, semua atlet Prancis yang cewek muslim nggak boleh pakai hijab. Itu juga terus kebebasannya dari mana gitu. Tuh, itu juga jadi kontroversi, udah openingnya begitu, tapi sebelumnya juga ada masalah soal hijab gitu kan. Ditambah di openingnya itu banyak anak-anak kan. Lo perhatiin deh, itu banyak ada anak-anak kecil kan. Iya. Gitu. Ya karena emang Olimpiade kan emang tontonan semua orang dan semua umur kan. Halayak umum lah ya. Namanya juga pesta olahraga dunia gitu kan. Dan itu kan yang jadi permasalahin menirukan lukisnya siapa namanya? Da Vinci, Mona Lisa yang perjamuan terakhir gitu kan. Tapi yang beranin maksudnya ya itu banyak kan transgender DSB, jadi protes lah orang ini apalagi
yang paling kencang tuh paling bersuara tuh Katolik sama apa kemarin ya gue lupa, yang orang Kristen juga sih, kayak kenapa jadi gini, bla bla bla, wah apa ya, banyak protes. Terus itu tuh yang kasih tau ke gue ya kan di grup Iya, tuh. iya, iya, di grup. Oke, gue bilang ya maklum lah, Prancis kan memang demen sekali untuk memenggal kan, bahkan kebebasan pun sepenggal. Bagus, bagus, bagus. Ada rimanya. Tadi opening tadi tuh nggak bisa tuh bikin rima tuh. Iya, Topik. Udah. sekarang udah bisa, sekarang sudah nyaman. Kita harus Oh. nyamanin dulu, Yon. Apa harus nyaman? Hmm. Berarti bisa dong sekarang freestyle nge-rap. Enggak dong. Yo. Yo, di sini ada lampu. Ada zaman-zaman you WhatsApp my friend, bro. Gila. Lu nggak tahu nih, di sini gue lagi pakai motivasi nih. Hal pertama kalau kalian mau merekam video di YouTube, kalian harus punya motivasi. Iya. Motivasi. Apa sih yang dipikirannya, anjir? Udah. Oke, lanjut. Ya gitu lah kan. Banyak anak-anak, dan itu yang gue lihat juga sih di Twitter. Rando. Masih dibahas sama dia. Siap. Udah Sion. Tapi itu lah, gue ngeliat di Twitter tuh banyak, di Twitter, di Instagram juga banyak yang protes kayak, gue nggak tahu nih kedepannya anak gue harus hidup bagaimana, apakah memaklum semesta. Wah gitu nih, udah sampai bobo generasi gitu loh, udah bobo generasi gitu kan. Nah itu yang jadi menjadi bahan pikir, kayak mungkin di Eropa sana orang tuanya itu lagi bergumul dengan bagaimana agar generasi anaknya ini, tanda kutip, bisa lebih aman dan nyaman, karena di Eropa dan di Amerika kan masalah mereka ada dua kan yang paling besar ya. Satu, masalah ideologi kanan mentok yang terlalu bebas kan. Satu lagi, penembakan massal yang terus terjadi gitu loh. Kiri ekstrem. Ya, jadi memang dua hal ini memang lagi pergumulan mereka. Nah kalau di Indonesia kan kita bergumul dengan bagaimana anak-anak ini apa sih Indonesia, kecanduan main game gitu-gitu ya, masih yang Iya. sih. Bertarung dengan dinasti gitu kan. Dinasti Warrior kan ya? Ada Dinasti Lumbu sih di Warrior. situ. Iya nggak sih? Yube kan. Ya, Yube, Cao yang kabarnya lagi lagi diproduksi kan. Ya, yang baru remake. Ya, remake. Ya gitu. Jadi di Indonesia memang aman yuk, safe, tenang yuk, safe. Di Indonesia itu masih belum sampai segitunya, tapi sudah mulai juga orang mulai khawatir gitu kan, karena ya tahu sendiri lah kan, ideologi kanan mentok ini sudah mulai pelan-pelan masuk sini. Gue sih sebenarnya bukan bermasalah atau enggak, tapi gimana cara menjaga gitu loh, supaya jangan terlalu kebebasan. Kan gue percaya apapun yang terlalu bebas pasti bablas. Betul. Sorry gue potong. Takutnya ada beberapa orang yang belum ngerti nih, maksudnya ideologi kanan terlalu mentok gimana nih. Ayo, jelaskan Yot. Enggak, gue justru malah nanya ke Norman, takutnya ada beberapa orang yang nggak ngerti gitu. Terlalu liberal gitu loh, emang babi. Liberalnya nggak ada batasannya gitu loh. Itu Indonesia sendiri kan memang negaranya masih kuat beragama ya. Kayak gue bilang, beruntung lah Indonesia dan Asia Tenggara sih pada umumnya, kecuali Thailand. Thailand kan masih ada koridor-koridornya ya. Thailand kan jadi banyak lady boy, banyak banget mereka, gila. 60-an tuh Thailand lu. Tapi kita nggak bisa mengidentifikasinya kan gitu juga ya. Iya, betul. Susah. Tapi mereka sudah dilegal. Tapi maksudnya kebanyakan negara di Asia Tenggara tuh beruntung karena sekalinya kayak apa ya, sebenarnya tuh kayak Timor Leste lah. Mereka kan kental dengan Kristen kan, Indonesia dengan Muslim, Malaysia Muslim, Singapura mah suka hati mereka Singapura ya. Mau gimana? Singapura agamanya ini
mereka paling kaya ya gimana, duit gitu. Duit gitu kan. Masih negara yang beragama, kita juga jadi ideologi itu masih bisa agak ketahan lah, ke filter lah. Kalau di Eropa dan di Amerika kan udah, lu nggak bisa, hampir tidak bisa memfilter itu anak-anak lu gitu loh. Jadi Saking bebasnya ya. saking terlalu bebas, makanya gue bilang kebebasan yang terlalu bablas sampai jadi Tapi menurut gue apa. Wah, 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 Yon, wah. gue coba Eropa ya bayang Eropa aja gitu. Maksudnya, Yan. ya, ntar lu. Kayaknya lu lagi oh awasin sama Uni Eropa lu. Ngadet suara lu tadi. enggak sih, kayaknya internet aja yang bacot sih. Ya, apa ya? Apa gimana? Jadi menurut gue sih Eropa balik lagi ke kitanya aja gitu. Kembali ke masa-masa awal mereka gitu kan. Kan sebelum Holy War mereka kaum primitif ya. Enggak ya, tapi pada masanya kan memang begitu ya. Iya, ya kan Iya. mereka kan primitif gitu. Kita kan juga dulu primitif ya kan. Udah lah Iya ya. betul. Tapi kan at least kita punya budaya. Sementara mereka kan budayanya apa gitu kan. Perlu dipertanyakan lah. Ya kan budaya mereka kan merampok, membunuh gitu-gitu kan. Kalau lebih banyak kriminalitasnya, angka kriminalitasnya tinggi. Iya, maksud gua gitu. Ya, thank you udah nyapu ya, Yud ya. Aku nggak tahu, aku babi. Ya maksud gua kayak gitu lah. Mereka balik lagi aja ke tujuan awal mereka gitu. Yang mereka menganggap mungkin ini ya orang yang udah terlalu menganggap diri mereka tinggi, itu mereka kan nggak akan dengerin kritik-kritik atau apa gitu kan. Ya itu menurut gue yang mereka jadi bablas aja. Iya sih. Kayak negara dunia ketiga gitu kan. Kan orang-orang yang udah merasa dirinya udah masuk ke sebuah peradaban gitu, udah ngerasa lebih pintar, berpendidikan tinggi, akan melihat orang lain tuh primitif. Iya. Iya, benar. Inilah kayak kasus yang paling baru nih di X, di Twitter, yang masalah laundry, tau nggak lu pada? Wah, gue nggak tahu nih. Belum buka X gue 2 hari ini. Jadi ada baru-baru ini ada tech bros gitu, yang dia mensimpelkan laundry dia bilang terpaksa bayar pegawai untuk buka laundry itu di bawah UMR karena returnnya itu dalam 1,5 tahun wah pokoknya perhitungannya sangat idealisme sekali gitu loh. Itu terlalu inilah, bener kata lu, terlalu bablas, nggak ada ininya, dan tidak terbuka pada realita yang ada gitu loh, tidak realistis. Itu cuman balik lagi gue selalu bilang iklannya Tri yang dulu, ingat gak lu pada? Yang mana dulu? Apa yang mana nih? Takut tambah dewasa, takut jadi kecewa, kayak gitu. Bukan. Iklan Tri yang dulu, yang ada anak kecil, yang mereka pakai tagline-nya apa arti kebebasan. Ingat gak lu pada? Oh, anjing Tri lama banget. Tahu. Iya, Tri lama. Lupa gue cuma inget itu sih Tri iklan Manchester United man. Iya, gue ada satunya yang main Rio Ferdinand nama Paul Scholes. Iya. Edisi Emmy khusus. Yang ini kan kartunya nyala selamanya kan. Iya, nyala selamanya. MU-nya nggak jadi dateng kan. Itu idikan itu seingat gue tuh Tri itu mempertanyakan apa itu arti kebebasan dan sampai mana batasnya kebebasan. Gitu kan. Emang kalau dibatasin apakah itu kebebasan? Baru mereka kasih tahu nih Tri, kartu ini bebas biaya bla 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 gitu kan. Nah, gue jadi mikir, dan itu yang tertanam di gue sampai sekarang, kayak ya kebebasan itu terbatas karena ada generasi yang harus lo lindungi, generasi
di bawah kita aja menurut gue udah apa ya? Enggak, mereka nggak perlu diselamatkan, tapi mereka melek. Cuman ada beberapa hal yang menurut gue kayak apa ya? Bukan kurang sih, tapi lebih ke seharusnya mereka bisa dapetin ini gitu loh. Tapi karena mereka terlalu bebas, karena mereka terlalu menganggap bahwa iya terserah kami ininya lah ya udah selesai. Contohnya kayak jiwa untuk berjuang gitu loh. Jiwa Ya untuk karena mereka, ya baik lagi kan, kalau misal ngomongin generasi di bawah kita tuh, mereka tuh udah enak, ngerti nggak sih? Dapat enak iya tuh. Kalau sementara kita kan, kita masih harus berjuang kan buat ngedapetin sesuatu, misal. Bukan berarti semua generasi di bawah kita begitu sih. Soalnya mereka ada juga yang itu kan, kegencet juga. iya ada jadi sandwich juga tuh kasian kasian juga sih Mm-mm. gitu. Cuma ya itu. Nah itu makanya yang jadi dasar gua mau bertanya sama kalian gitu loh. Dengan dunia yang sebebas-bebasnya sekarang ini, yang kebebasannya kita nggak tahu sampai di mana. Kalau kalian jadi orang tua gitu loh, atau gini, kalian 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 takut gak untuk jadi orang tua, apalagi di era yang kayak sekarang gitu. Hmm. Bagus nih pertanyaannya. Walaupun Mau- masih ini ya, bridgingnya masih pakai APBD tuh, agak-agak susah tuh jembatannya tuh. Ya, ini jembatan di Lebak ya. Biasanya jembatannya pakai bos sih. Hmm. Pakai tali doang yuk. Enggak lah, ini jembatannya udah dibenerin, tapi tidak pakai aspal, pakai bambu. Kalau kalau dibilang takut sih sebetulnya kagak sih. Cuman lebih ke waspada aja ya. Apalagi di luar sana juga apa ya? Bang Napi banget nih anak nih. Waspada. Cara-cara Coba iya. begini yuk. Coba Waspada lah, begini. iya. Itu Waspada kan lah, waspada lah. gua Udah mau act out deh, seneng gua nih. Ya, lanjut lanjut. Tiba-tiba. Iya, maksudnya lebih ke waspada aja. Maksudnya kalau dibilang takut enggak sih, karena ya ada konsekuensi lah gitu kan. Tapi yang kita khawatirkan kan apalagi makin ke sini cara parenting itu loh yang terkadang banyak versi gitu loh. Ada yang ini, ada yang itu, kira ada yang dari dididik dari orang tua kita. Bahkan juga kayak, gue nggak mau nih terlalu begini, terlalu begitu. Media sosial juga banyak lagi, ini aja kayak gimana. Jadi yang bikin dilematisnya anjing dilematis. Jadi kira-kira gue pilih yang mana ini saking banyaknya ini gitu loh. Lebih ke situ, apalagi kan ngejaga dari dunia yang apa ya, sosial media ini marak hal-hal yang tadi Norman juga jelasin tuh yang tentang apa namanya ya maksudnya secara tersirat sih ini LGBT kan namanya masih bocah atau apa kan walaupun memang gimana gimana tapi nggak ngerti tapi kan mereka ngelihatnya keren-keren aja tanpa ada penjelasan kita kan Nah, iya betul. jadi ya itu yang maksudnya yang dijaga tuh kayak kira-kira parentingnya nih kayak apa nih gitu karena udah banyak eh, apa namanya udah banyak cara-caranya gitu loh sampai kita sendiri aja jadi kayak bingung mau mau bagaimana buat inian cara didik anak gitu loh karena Hmm. saking banyaknya gitu doang sih sebetulnya kalau apalagi ini kalau ya, gue Karena pribadi. karena sangat jauh sama zaman kita ya. Mau zaman kita ketika kita ngelihat hal keren itu paling ya sesuatu yang negatif juga awalnya ya kan. Kayak misal Awalnya ngerokok atau apa gitu kan kita ngelihat, wih kalian keren banget nih, rockstar bro, kayak ya gitu kan. apalagi juga kan iklan rokok itu bukan sesuatu yang ini ya biasanya di packagingnya tuh yang keren-keren gitu loh yang Iya laki iya iya. banget yang Oh, adventure banget gitu kayak ih keren ih my trip, gitu my adventure gitu. Nah, ya ya gitu sekarang zaman sekarang anjir, wah kacau banget hal-hal keren tuh. Sekarang jadi jamet. Iya, Apa? Willy Salim. tai.
Tai man. Begitu lah Ya, maksud ya gue. kan begitu kan. Maksudnya bordernya tuh udah terlalu banyak ya kan. Iya, iya. Udah banyak sisinya gitu loh. Jadi bingung aja ini. Kalau dibilang takut, enggak lah. Siap nggak siap kan harus siap. Mau gimana juga. Hmm. Apalagi di tengah Cuman, ini ya, di apa? tengah gempuran ekonomi yang makin menjadi gitu loh. Itu juga salah satunya. Cuman kan yang kita takutin kan apa yang anak kita lihat. Itu doang. Kadang juga nanya ke kita, kadang juga apa namanya, ada yang mungkin nanya ke kita, ada mungkin yang enggak menafsirkannya sendiri. Kan repot kalau kayak gitu. Mm-mm. Hmm, iya sih. Ba- Ini Jadi menarik. harus ada komunikasi gitu. Komunisasi. Komunikasi, Kok- komunikasi, komunikasi, Komunikasi. Hah? komunikasi. Weh, yang bener lu lidah lu. Dadah. Gila lu. Dadah. Harus ada Gila, gila. Gue belum nikah nih. Tolong ya, gue belum mau ditangkap nih. Serem harus amat. ada komunikasinya. Aduh, kiri-kiri bang. Tuh, bener sih tuh kan tuh di kiri betul. Mm-mm. Betul. Cuman nggak yang tapi ya bener sih gue juga ngeliatnya gitu sih maksudnya. Nah, lu pada gimana dah? Maksud gue kan yang gue takutin apa yang anak kita lihat di dunia ini nih, yang mereka lihat tuh apa gitu. Itu doang. Itu makanya gue bilang gue jadi menghargai bokap nyokap gue gitu loh dan orang tua di luar sana yang mencoba untuk memfilter tapi tidak terlalu menekan supaya anaknya juga tahu bahwa ini dunia ini ada kayak gini loh. Ya, apalagi, sorry gue potong tambahan. Fenomena-fenomena anak piar diem dikasih gadget tanpa kita batasi pula. Kan makin Hmm. menjadi. Wah, Nah, itu bahaya itu. Nah, Bahaya banget itu. kalau itu gue sama bini gue ini sepakat. Anak tuh nggak boleh dikasih gadget sampai umur tertentu. betul sama. Gitu. Itu sepakat tuh karena wah, ngaruhnya ya kita lihat sendiri lah yang pas COVID kan, zaman-zaman COVID. Anak-anak kecil itu terpapar dengan gadget, ya sudah lah. Ya, kasihan banget itu inspektur gadget. Jadi disalah-salahkan gitu kan. Ya, maksud gue Padahal dia hanya mau menjadi polisi yang baik gitu kan. Belum aja ntar ditarik tangannya panjang gitu. Iya makanya. Kayak orang anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh Nggak inspektur tahu, gadget. nggak Nggak tahu. tahu tuh. Inspektur gadget, Ya Allah. Robocop Kalau versi gua sih, Stanley. kalau gua sih lebih takut bukan karena dunianya. Gua takut jadi orang tua. Lu secara pribadi takut ya? Gua takut gagal jadi orang tua anjir. Apa takutnya apa? Hah? Takutnya Apa ada gimana? pengalaman pribadi ya? Atau gimana? Ya pasti kan kalau misal begitu kan Bikin babi. selalu dari selalu pengalaman pribadi ya. Gua ngeliat, wah, ya Allah, kalian tahu sendiri kan. Nah, gue ngeliat orang-orang sekitar gue lah banyak yang oke lah mereka termasuk sukses menjadi orang tua gitu. Tapi gue tetap takut. Takutnya kenapa bukan sukses? Maksudnya sukses ketika mereka kecil ya. Kan kita nggak tahu pengalaman mereka nanti dewasa Ini, kayak gimana gitu. begini kecil. Gini kecil. Aduh, susah nyensornya. Lu buang. Lagi. Ya, lagian gitu. So, sebenarnya yang paling gue takutin ketika gue kemarin habis diskusi lah gitu kan. Wah, sekarang gue punya teman diskusi, mantap. Hebat lu Yon. Yo, Bagus bagus. gila berkembang hidup gue anjir. Terus gimana hasil diskusi ini? Yang ya obrolan aja, bukan diskusi yang gimana. Gue ngobrol Iya. sama cewek gue kan. Terus kata dia, ya anak kecil yang penting kata dia dikasih paham-paham, dikasih aturan dulu. Tuh, nanti pasti dewasa akan itu kan akan untuk berpikir. Tapi kan gue Iya. anjing, masa remaja gue juga gue
Gue kecil dikasih aturan-aturan, masa remaja gue ngelihatnya kayak serem ya. Tapi emang begitu kan kita apa ya budaya itu kan hasil produk dari kita sendiri loh yang kita ciptakan gitu loh. Jadi ya memang menanamkan hal-hal baik itu yang kadang kayak ini benar nggak ya itu yang jadi dilematis kita gitu loh. Iya, Ini iya. udah bener nggak Iya, ya yang iya, gue iya. kasih nih gitu. Sepakat. Iya, Soalnya yang ditangkap kadang beda. Kadang kan kita ngasih tahu begini, ntar yang ditangkap lain kan namanya anak kecil kan harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Iya, iya. Kayak apalagi makanya isu itu kan, isu parenting penting banget gitu. Iya, Ilmu kita untuk menjadi persiapan kita gitu, menjadi orang tua tuh penting. Kita harus ngejawab apa gitu. Sementara ya mungkin ya ini yang bikin mungkin kita ada ketakutan, gua sih terutama. Karena gue pas kecil tuh termasuk orang yang sangat kritis gitu. Makanya ke bawah nih sampai sekarang gue kritis banget kan. Dan opini gue sangat bagus. lo jelek. Makanya man, si paling bagus man. ini yang Iya, paling bagus opini gue. lo jelek. Opini gue bagus. Menarik Ya nih. kan? Woi, Eno Bening kalah opininya. Opini Eno Bening tuh lebih jelek lagi. Woi, Eno Bening, ngobrol lu sama gue. Tai lu. Mohon maaf nih, gue nyensornya gimana ya? Gak usah disensor. Ya maksudnya pas gue kecil kan gue kritis banget gitu. Dan orang tua gue mungkin itu ya, ya orang tua kita kan nggak selamanya diberkahi dengan pendidikan yang itu kan. Iya, Pendidikan dan persiapan yang bagus gitu. Mereka juga pasti antara siap nggak siap juga kan. Heeh. Ya mereka mereka malah pas gua tanya apa kadang marah atau kadang tiba-tiba ngebahas tentang agama gitu atau apa. Dan gua nggak mendapatkan penjelasan yang logis gitu. Makanya gua pas gua kenal internet, gua banyak mencari banyak hal gitu kan. hmm, mhm. Atau Apa tuh? ketika SMP, gua rajin itu aja baca ensiklopedia gitu-gitu. Hmm. Ya, oke, jelas. Ngerti poinnya. Cuman ya itu Lu ya, gimana? maksud gue gini, gue inget gak sih kalian yang beberapa waktu itu heboh di Amerika tuh, lagi Amerika ya, negara dengan 1.001 masalah. Jadi Iya sih. Iya bener bener. di Amerika tuh waktu awal-awal kemunculan mentok kanan ini gitu ya, orang yang freedom, kebebasan, yang Mhm. kebebasan ini, di sekolah tuh sempat ada cowok yang mengaku dia tuh panggilnya she, her gitu, gitu loh. Terus dia ngajarin ke anak-anak di sekolah nih, dia ngajarin ke anak-anak sekolah ini, anak SD kelas 1 lah, kelas 2 gitu, TK. Kalian tuh bisa diidentifikasi sebagai apa saja, tidak tergantung jenis kelamin. Gender itu pilihan, intinya gitu. If you wanna be Gender a, itu pilihan kalian sendiri. iya, if you wanna be a dog, then your pronouns will be dog gitu loh. Kayak lu ditanyakan, kamu pronunciation-nya apa? Gue penguin. Gitu, diajarin. Ya nggak masalah kalau wah itu heboh banget apa akhirnya diusir lah orang itu dari sekolah sama orang tua karena ketahu apa orang tua menganggap ini enggak, ini udah nggak beres sih. Nah, Udah kelewatan. yang gue takutin adalah sebenarnya bukan saat didoktrin itu, tapi saat setelah itu terjadi, anaknya nanya, maksudnya apa ya? Nah, Iya. Sempat, Karena sempat tuh salah jelasin, selesai itu semua tuh. Sempat tuh ya tutup, iya. selesai itu semua tuh. Karena segaimanapun anak kecil tuh ngerekam loh di sini. betul. Lu ngomong babi aja tuh langsung babi. Udah, Iya, babi. Iya, iya, susah. susah gitu. Jadi emang yang gue takutkan selain masalah finansial, ya itu tadi, ini
wah harus pintar-pintar nyari ini loh, pintar-pintar ngefilternya gitu loh. Saya makin kesini makin kesana nih soalnya nih, makin Iya, jadi Hmm. harus ada gudang garam tuh biar ada filternya. gudang garam jaya, Gudang Iya, Jaya. betul. gudang garam Gudang jaya. Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Namun aku punya Saiful. Waduh, Aduh, gila. waduh. Ya, 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 ya. Kita berafiliasi dengan itu ya? Enggak. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Hanya lagu meme aja lah, lagu meme. Ya itu gitu kan. Apalagi Tapi setelah kemarin lah opening seremoninya Paris kemarin ngeliat ada anak yang kecil. di, Iya. Wah, kalau itu anak gua udah gue suruh nggak usah ikut-ikutan opening seremoni. Berbahaya sekali, bahaya. Nah, tapi bahaya itu ya, bahaya anak-anak atau orang remaja ketika dilarang, mereka makin penasaran. Itu yang makanya belum ke handle nih di ini gua, di kepala gua. Makanya gua masih takut anjir. Gua bukan takut gimana cara ngajarin mereka pas kecil, enggak. Karena insya Allah itulah, maksudnya kan kita udah punya bukan udah punya pengalaman apa ya, pengalaman untuk Lu mendengarkan, melihat ada gitu kan. lu ada anak. Iya, di anak istri kampung di, di anak kampung istri di anak gua kampung 3 gimana? tahun. Udah. Oh, Aduh. Kan Sebelum lagi kalian menyerang tuh gua udah harus patahin dulu nih. Pertahanan gua tuh harus bagus. kalau nggak salah, Maldini gua. kalau nggak salah anaknya ada di Kebumen deh. Nanti kita datangin anaknya itu. Ya nanti. aduh. Udah 3 tahun, bro. Alhamdulillah lah, bentar lagi sekolah ya. Nah, terus ya. Sampai mana sih tadi gua lupa anjir. Gue lanjutin lagi deh. Maksudnya kan ya emang anak kecil itu makin dilarang kan makin Oh dia iya iya iya. penasaran kan. Ya betul. Makanya kita harus nyiapin jawaban-jawaban yang ya mungkin kata Yun tadi logis gitu kan. Atau mungkin apa ya? Ya yang emang gampang dimengerti aja sih. Kalau logis pun juga kadang anak kecil susah juga berpikir logis juga kan. Belum terlalu apa ya, tingkatan pemikiran dia tuh belum dicapai apa ya kalau di dalam pendidikan tuh ya. Belum sampai menganalisis lah. Masih Iya, yang cuma benar. Logis tuh belum ada lah di sini gitu. Makanya belum mereka kadang pertanyaannya terlalu filsuf gitu kan. belum. Kadang kenapa kupu-kupu warnanya berbeda-beda gitu. Gimana lu jawab apa lu? Karena Ditanya begitu sama anak lu. tergantung pigmennya, tergantung apa yang dimakan, variabelnya banyak itu nggak bisa dijelasin. Nah, gimana lu cara jelasin itu? Ayo. Iya, makanya susah. Iya itu makanya harus dibilang mau bikin yang logis yang secara ilmiah, tapi mereka juga nggak ngerti kan. Gimana bikin itu menjadi singkat, padat dan jelas kan gitu. Iya. Atau misal gitu lu misal pindah ke Eropa terus tetangga lu ada yang negro, terus tetangga ada yang negro, ada yang Arab, ada yang pirang, terus kulit hitam. Oh ya, kulit hitam, sorry. Itu disensor ya atau enggak? Terus anak kita berkaca, loh kok aku tidak berkulit sama dengan mereka gitu, atau tidak berambut sama seperti mereka. Wah, bro, gila bro gitu kan. Gampang itu, gue udah tahu jawabannya. Apa jawabannya kan? Ada di ujung langit nih jawabannya nih. Enggak. Ya gampang aja. Ya manusia itu beragam. Ada memang ras-rasnya. Ras itu kita biasanya disebutnya ini yang ada kulitnya. Kulit kita kan tuh macam-macam tuh warnanya. Kayak kamu nih warnanya apa nih, Nak? Gitu. Nah, ayah sendiri kan warnanya juga beda sama kamu. Kalau misalkan putih anak gue ya, aminnya gitu. Terus ada juga misalnya, nah, Wah, itu beda-beda. bokapnya beda tuh Yud, berarti Yud. Yes, pancingan gue dapet. Ria, mohon maaf Ria. Mulut emang sampah nih. Mohon maaf. Ini itu tadi ada yang Yun bilang tuh, jadi lu bilang Yud. Kalau makin dilarang makin menjadi gitu loh. Iya kan? Nah, itu makin jadi banyak pertanyaan. Itu tuh siklus yang gua rasa
tidak akan pernah berakhir. Karena Memang. orang tua kita bilang, anggaplah gini, kakek nenek kita bilang sama bapak mama kita, jangan kayak gitu, nanti ini, oh, emang kenapa? Emang kenapa? Pokoknya nggak boleh. Pak Mali enggak. Kalau lu kan nggak boleh, gua ya kan. Pak Mali nanti jodohnya bla 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 bla. Pakai mitos, bro. Pokoknya jangan, jangan, udah jangan, karena kami udah ngerasain sebelumnya, katanya mereka ngelakuin, terus terjadilah apa yang dilakuin orang tua sebelumnya gitu kan, terus ngomong sama kita, jangan kayak gitu, pokoknya jangan. Nah, apa emangnya kan kami gini, enggak, jangan, kan generasi milenial jangan kayak gitu, kami udah pernah rasain, pokoknya yang milenial nggak buat hal yang sama, itu siklus yang akan terus berulang gitu loh, yang kalau Iya dibilang memang. dibuat gitu. Tapi anjir nih langsung positif gitu. Tapi gue rasa nanti generasi sekarang pada pinter-pinter lah, saking banyaknya parenting yang ada gitu loh. Iya, Mereka iya. udah bisa memilah atau kira-kira bijak gak kalau gue pakai ini, gue pakai itu gitu sih. Gantung Kayaknya ya. tergantung kelasnya Yud. Iya sih, Kalau lagi-lagi yang kalau kelas ngomong kelas. menengah atas mungkin iya. Kalau menengah ke bawah ini yang susah Yud. Yang menengah ke bawah Iya kan sih. kata-kata nyari Willy Salim. Minta duit. Aduh. Iya sih bener-bener. Aduh, gue pengen ngejos tapi aduh. Janganlah, ini udah banyak yang disensor man, jangan bikin kerjaan lo nambah. Ini nih, ini disensor ya. Kalau ada kalian mau tahu gimana jokesnya nanti ketik di bawah. Saya minta versi uncut. Oh, iya. Kalau enggak, ayo dong bikin acara offline. Ya, bisa komplain. Ini. Tadi lu bilang kan, yang menengah ke bawah tuh ke Willy Salim minta duit kan. Kenapa coba? Karena Kenapa itu? bapak-bapaknya juga minta-minta kan di pinggir jalan. Tidak. Aduh, nggak jadi deh. Kalau bapak-bapak saya minta-minta di pinggir jalan, kenapa saya tidak bisa minta ke Willy Salim? Aduh, iya bener. Ya Tidak berarti baik lagi ya ke kita tuh harus membenerin struktur pendidikan kita dulu, ya kan? Aduh. Karena dengan menyejahterakan guru-guru agar mereka lebih semangat lagi, gitu kan? Guru-guru harus sejahtera. Kalau guru-guru sejahtera, Betul. bawahnya juga pasti sejahtera, anak-anaknya sejahtera. Tuh, percuma ya kan negara ini punya target Indonesia emas, tapi guru-guru tidak disejahterakan. Yang Tuh, bikin target itu siapa sih? Hah? Ada-ada aja dah, ngayal bro. Ya, gue tahu sih. Walaupun IKN itu hayalan, tapi kan tetap sudah terjadi gitu kan. Kalau Ya. Indonesia emas kan ngayal lu, ngayal. Pendidikan belum merata. Ya nggak apa-apa kan kita mah kalau sebagai manusia mah ngomongin positif aja kan, doa Indonesia biar jadi lebih baik lagi ya kan ya. Oh iya, betul. Doa ya. Gue udah terlalu banyak pesimis berarti ya Yud ya. Mungkin sih ya. Ini teman-teman lagi dari gue, karena menurut gue variabelnya terlalu banyak gitu loh. Iya sih memang. Iya kan? Variabel terlalu banyak dalam artian gini. Nggak cuma anak itu kan nggak cuma ditentuin sama siapa orang tuanya. Karena orang tuanya udah bener, anaknya bisa rusak karena lingkungannya dibenerin ternyata karena pergaulan yang lain. Ntar lama-lama berujung pada masalah struktural yang ada di masyarakat gitu loh. Betul. Iya itu Iya. makanya tercipta yang namanya Kompleks. Iya, ya. kalau kompleks jadi mau nggak mau ya udah orang tuanya sebagai garda terdepan yang mengambil langkah bahwa kami jadi tembok Sigasina menghalau segala jenis Titan yang ada ya kan. Tapi benar maksudnya emang yang ditakutin juga adanya sosialisasi tidak sempurna gitu loh. Ketika kita udah menanamkan sebuah nilai-nilai yang baik gitu, tapi kan ada lingkungan-lingkungan lain nih yang di luar dari apa namanya hubungan kita antara orang tua dan anak gitu. Iya, sepakat. Itu makanya Tongkrongan, sekolah, segala macam. itu makanya kenapa gue kalau orang nanya gitu, kenapa sih kok ada gini ya, variabelnya terlalu banyak, kemungkinan terlalu besar gitu loh.
gitu. Saking besarnya gitu, lu bahkan sampai bingung gitu mana yang lebih dominan, mana yang di atas 50%, wah susah, susah banget untuk Iya. ngomongnya. Lah Nah, kan nggak bingung man, karena di atas 50% kan ada satu. apa tuh Yon? Loh ya karena ada satu diskon maksud gua. Iya sih, Oh, sekarang 50%. masalah. Iya, Diskon. ya kan, matahari kan. Tunggu, tunggu. Bentar, gue ngeliat baterai dulu, Robert. Kayaknya 16% ini. Oh, Eh, Coba gua lihat dulu. Wih, sepu 2202. Oh, aduh. Kesini makin ke sana ini orang. Iya, Waduh. tapi emang bener. Emang sesulit itulah untuk menjaga apa tontonan yang dikasih nilai-nilainya, terus juga mungkin tadi kata Norman perekonomiannya, terus juga apalagi ya semua kebutuhan-kebutuhannya deh. Apalagi gadget makin lama makin canggih ya, gue nggak paham lagi nih, jadi makin iya. bingung kadang. Ampe maksudnya gadget ini kan ampe yang dikhususkan buat anak gitu loh, YouTube Iya, Kids iya, iya. segala macam. Ya oke, bagus, cuman kan maksud gue jadi bikin anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik sama teman-temannya, tidak ada hablum minanas anjay. Iya kan. Iya, tidak ada hubungan antar manusianya gitu Antar maksudnya. manusianya tuh nggak ada gitu kan. Tuh, tuh. Kalau dulu, Karena sorry ya, kalau dulu mungkin hmm, orang ngeledekin antara anak kampung dan anak komplek gitu kan. Ah Kayak gue, ya, kayak gue sama kalian lah, gue selalu diledekin kan karena gue anak rumahan tinggal di Perumnas itu komplek gitu kan. Yang dimana kalau kata Yon tidak grassroots gitu loh. Tapi itu better karena toh juga gue masih keluar rumah gitu loh, masih main juga gitu loh, walaupun tidak menyentuh grassroots ya. Cuma kalau yang udah sampai gadget-gadgetan ini bahaya banget, bahaya, bahaya. Yan, gue mau framing Yan. apa tuh? Jadi, Apa ya? Man? jadi gitu man, menganggap berarti pendidikan kita kurang baik apa gimana? Man, tutup, Emang iya, tutup man. emang iya. Itu framingan gue tiap hari di kantor tuh. Tapi emang iya. Pendidikan kita memang harus diakui kurang. Waduh, Karena selalu menghafal, 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 dan menghafal. Ya balik lagi ke bahasan kita yang lalu-lalu kan. Pendidikan kita tuh terlalu banyak menghafal, bukan pemahaman. Ya, begitulah ya. ya gitulah. Apa ya? Tadi lo mau ngomong apa ya? Nah, nggak, gue kan itu kan. Karena kalau sesuatu sih udah hablum minanas ya kan, pasti langsung habubinallah. Tuh. Anjir, gue mau ini tapi takut jadi ini, nggak jadi. Ya, gitu lah. Makanya, ya itu lah keresahan-keresahan kita gitu kan. Kenapa? Iya, ya, Emang susah sih. Jadi orang tuh susah. Sumpah deh, susah. betul. Susah banget. Gue sejauh-jauh man, ini gue kan guru juga sebagai orang tua di sekolah ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Gimana Yud lo ngeladepin generasi zaman sekarang Yud? jujur sih, Mas, ya ada senangnya, ada memang ya susahnya juga. Karena kan kebetulan wali kelas juga dan wow sangat berkarakter, apa namanya, karakter anaknya gitu loh. Apalagi kan dari pendidikan inti dari keluarga gitu kan, terus dibawa ke sini juga, terus habitnya juga wah macam-macam deh. Ya dibilang agak kewalahan ya pasti lah. Cuman ada senangnya juga kok, oh gini, jadi bisa kenal karakter Hmm. satu sama lain. nah, Oh ternyata Sorry, anak. ini agak melenceng ya, dan mungkin pertanyaan terakhir gue gitu. ya, Hmm. kayak gitu. Eh, Zaman sekarang masih ada pembulian gak sih? Maksudnya di sekolah ya. Kalau kita kan dulu parah banget kan bully kan. Wah, ada bully. Ya Masih lu sih. kan sekolah swasta ya. Kita kan sekolah dalam negeri. Lu kan sekolah luar negeri ya. Swasta pun juga ada pembulian. Ada. Semua Ada ya. tuh korban bully. Semua ya. Oh, lu korban bully man. Korban bully, Bukannya bully. lu pelaku, bukannya pelaku man. Mana enggak, gue korban bully. Ada itu pasti ada. Cuman ya tadi kata normal aja, grassroots gitu loh. Tidak menampakkan eksistensinya gitu. Ada aja pasti. Maksud gua kan bully ini kadang ada tersirat, ada enggak.
lu ngatain yang model-model botem aja itu kan kalau bukan pembulian apa? Cuman Iya. kan orang menganggapnya bercanda gitu. Cuman kan ya itu kan sesuatu Iya yang sih. tidak baik kan gitu aja. Karena Ada. ya baik lagi peninggalan zaman kita tuh sebutan-sebutan aneh tuh akrab gitu. Maksudnya Iya, antar teman. iya. Kalau sekarang mungkin itu levelnya udah pembulian mungkin ya. Mungkin Oke, ada. oke. Masih ada. Gua kira panggil-panggilan nama bapak itu istimewa. Ternyata itu termasuk tidak baik ya. Ya, kalau cuma nama sih nggak apa-apa. Kalau misalkan tiba-tiba siapa yang nama bapak lu pada ya, tiba-tiba gue langsung ini anjing ya kan nggak etis ya. It's Iya, lah. iya. Kayak cuman Asep, ya udah Asep kenapa gitu. Oh dulu kan masih, woi Oh, Asep gitu aja. Yang nengok anaknya bapaknya nengok. Iya makanya kan agak bingung. Iya makanya. oh, kalau dulu parah banget tuh. Wah, misal bokapnya namanya Asep ya, ada belakangnya lagi tuh, wih Asep Ompong, sumpah, sumpah, parah banget tuh. Udah menghina bapaknya kena itu ya kan, Iya iya iya. Iya. fisiknya kena, gila kata gue. Tapi itu akrab gitu, soalnya ngebales kan. Anjing tai juga sih Asep Kompong anjing. Iya sumpah, di kampung gue tuh gitu, anjir gila. Udah man tutup man. Kayak tai nama-nama. Asep. Makin ngaco anjing. Tiba-tiba Asep Kompong anjing. Bokapnya kena ya kan, udah nyari kerja susah gitu. Kena buat di bahan hinaan itu ya kan, temen-temen anaknya. Aduh. Mending Asep Ompong yang jadi audio paling seremoni Paris ini daripada yang manusia-manusia itu. Anyway, thank you. Nggak dikira podcast edisi ke yang gue nggak tahu edisi berapa, gue udah lupa juga karena ada kebanyakan. Thank you udah dengerin kita sejauh ini. Kita sebenarnya senang bisa comeback bertiga, tapi kita masih menunggu kawan-kawan kita ya. Ada satu yang Oke. masih kayak kita rekaman ini dia kayaknya masih kerja ya. Terus ada satu lagi yang sudah sibuk dengan karena mentang-mentang juara 2 gitu ya, berjarang Waduh. nongol gitu. Yo, MC sekarang MC mulu dah. Berjarang sama Guyup gitu. Guyup lah, Wam. Sini, Wam. Guyup, Wam. Guyup, Wam. Cerita-cerita, Wam. Cerita-cerita. Ingat, Wam. Kami ada pas kami lu lagi. Iya, ada mulai tuh. Mulai Mulai perhitungan menjual anjir. kesedihan. Kami ada. Mulai Gitu lah ya. Jangan lupa buat dengerin podcast-podcastnya dari NPC Network. Ada Padangan Gaming. udahlah cukup lah. NPC Network-nya aja udah nggak ada. Oh iya, betul. Ada. Tapi mati suri itu aja. Mati surinya sampai kapan, bro? Ya, sampai yang untuk kapan? Sampai dapat dana segar dari iuran. Aduh, nggak jadi. Udah mau ditutup lu. Aman lo. Sensor lu makin banyak anjir. Gue makin capek ngeditin nanti ya. Betul. Udah dengerin namanya podcast gue. Gue Narman pamit undur diri. Mau coba lihat tanggal yang baik. Nggak baik. Oke. Gua Yudi yang mau cari panutan jadi orang tua baik jadi panutan. Gue Erion yang mau mencari pelangi. Ngapain? Yo, nyari Goblok lo. aja kan fotogenik gua. Oh, Itu lucu, Yon. Artsy bro, artsy. Thank you. Artsy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, guys. Bye-bye. goblok lo Yun. Tiba-tiba digoblok-goblokin gua. Kacau.